Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini akan saya sampaikan materi dari sesi ke-15, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Oke, saya coba untuk membagi materinya melalui share screen. Mari kita simak bersama. Oke. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Pertama, mari kita bahas mengenai apa yang menjadi batasan sistem informasi manajemen pendidikan. Atau mungkin berikutnya akan kita sebut dengan SIMDIK. Jadi, batasan dari sistem informasi manajemen pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ICT, Information Communication and Technology, yang memungkinkan segala database tersimpan dengan aman dan terkoneksi melalui server. Sistem informasi ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen lembaga pendidikan atau sekolah. SIMDIK ini merupakan perpaduan antara sumber daya manusia, aplikasi teknologi informasi, untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Data tersebut adalah data empiris, data fakta sebenarnya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, seperti dijelaskan tadi bahwa SIMDIK merupakan perpaduan antara sekelompok orang atau sekelompok orang berikut pedoman dan perangkat IT-nya. Nah, di sini SIMDIK akan memantau data, menyaring data, mengatur data, memilah data, menyajikannya, serta mengambil kembali data demi kepentingan untuk sarana penyampaian informasi kepada stakeholder pendidikan, yaitu manajer atau fungsional organisasi, sehingga SIMDIK ini akan mendukung proses pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi manajemen dan komunikasi. Dan tentunya juga dengan adanya SIMDIK yang baik juga akan bisa mendukung kegiatan operasional dan instruksional suatu lembaga pendidikan. Bentuk implementasi dari SIMDIK adalah diantaranya proses pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, proses operasional kelulusan siswa, bahkan hingga siswa atau mahasiswa menjadi alumni. Proses SIMDIK ini dibuat sesuai dengan standar jaringan pendidikan nasional dan akan mempermudah kebutuhan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan Daerah atau Depdiknas, juga membuat manajemen pendidikan lebih mudah dan terkontrol. Ya, jadi terutama di masa sekarang ini dan mulai terasa manfaatnya itu di masa pandemi ini ya. Kalau suatu sekolah atau lembaga pendidikan itu sudah mempunyai sistem pendidikan yang baik dan terkoneksi dengan jaringan pendidikan nasional, maka akan sangat membantu. Misalnya dalam proses penerimaan peserta didik baru itu kan, semua dari upload raport calon siswa ketika SD atau ketika SMP mau melanjutkan ke SMA, itu diupload dan bisa digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik baru kan. Demikian juga dengan upload data nomor induk kependudukan atau kartu keluarganya. Jadi sekolah yang baik itu sudah punya sistem informasi yang terintegrasi dengan jaringan pendidikan nasional, ya, terintegrasi dengan sistem informasi dinas pendidikan, dinas pendidikan daerah maupun kalau misalnya universitas itu dengan Dikti, pendidikan tinggi. Oke, sekarang mari kita lihat cakupan SIMDIK. Pertama yang kita lihat adalah ruang lingkup SIMDIK back office atau support dari kantor pendukung, ya, bisa dari IT-nya. Oke, jadi ini IT menyediakan koneksi dan setting. Ya, pertama ada koneksi, setting, dan server. Kemudian dibuatlah website yang mencantumkan identitas sekolah. Setting tahun ajaran, jadi setiap tahun ajaran itu selalu ada update terbaru. Kemudian di situ juga tercantum setting kurikulum. Jadi calon siswa dan siswa atau mahasiswa tahu
misalnya selama 4 tahun mau belajar apa, setiap semester mau belajar apa. Kemudian nanti juga bisa dipantau juga pelaporan aktivitas per semesternya. Kemudian ada koneksi database dan format tanggal supaya jelas itu datanya masuknya kapan dan berlaku untuk kapan. Kemudian B, pengelolaan kesiswaan. Dimulai misalnya dari penerimaan peserta didik baru, itu udah masuk biodata. Dan mungkin dari situ akan dilihat nilai siswa pada jenjang pendidikan sebelumnya. Bila bagus mungkin misalnya ketika SMA dia 10 besar di sekolahnya mungkin bisa dapat beasiswa. Dan kemungkinan berikutnya ada data nilai kalau di universitas itu indeks prestasi ya. Kalau indeks prestasinya mungkin selalu di atas 3,5 mungkin bisa beasiswanya dilanjutkan terus. Demikian juga prestasi atau misalnya ada kasus kedisiplinan atau dia mutasi pindah sekolah. Nah, ini pentingnya kalau ada SIMDIK yang sesuai dengan jaringan pendidikan nasional. Jadi kalau mutasi itu bisa dipantau dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Berikutnya adalah pengelolaan data alumni. Pengelolaan data alumni ini penting karena selain untuk kampus atau sekolahnya itu juga penting untuk alumninya. Misalnya nih, untuk CPNS itu kan, kita memerlukan selain kita memerlukan salinan ijazah yang terlegalisir gitu kan. Kalau nama kamu nggak ada di dalam pengelolaan data alumni itu bisa-bisa nggak bisa dilegalisir karena nggak diakui sebagai alumni institusi tersebut. C, pengelolaan akademik yang meliputi laporan nilai hasil ujian secara periodik, kemudian data absensinya, RPP-nya, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajarannya, dan penjadwalan. Ya, seperti yang kalian lihat pada PJJ UMT. Kemudian D, pengelolaan guru dan karyawan yang berisi biodata, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan, dan absensi. Ini sih sebaiknya semua dalam satu server yang sama gitu ya. Jadi di dalam site yang sama itu kita bisa lihat informasi tentang sekolahnya, kita bisa lihat data siswa di masing-masing kelas atau di masing-masing semester, kita bisa lihat laporan dan data absensi siswa atau mahasiswanya, juga bisa dipantau RPP-nya, jadwal kuliahnya, kemudian juga data guru dan karyawannya. Selanjutnya, ruang lingkup dari SIMDIK juga mencakup pengelolaan keuangan. Nah, itu juga biaya pendidikan. Apakah sudah lengkap? Terutama nih sekarang mau UAS nih, apakah pembayaran biaya pendidikannya sudah lunas? Kemudian kalau untuk sekolah mengenai administrasi dana bosnya harus terbuka. Dana bosnya dipakai apa aja? Ada yang buat pengadaan buku, ada yang buat fasilitas. Kemudian biaya praktikum dan biaya ekstra. F, pengelolaan perpustakaan. Bagusnya di website itu juga ada link ke perpustakaannya ya. Di perpustakaan itu akan tersaji katalog buku, status keanggotaan, status peminjaman, stok inventory, jurnal keluar masuk buku, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman dan pengembalian. Ini penting banget. Misalnya kalau kamu lagi mengerjakan skripsi, kamu perlu buku A, tapi lagi nggak ada. Nah, itu di situ tuh terpantau siapa yang minjem, kapan akan dibalikin. Jadi kamu nggak harus ngecek tiap hari, tapi oh ya udah berarti buku ini insya Allah minggu depan ada, baru minggu depan kamu cek lagi. Kemudian G, pelaporan. Pelaporan ini maksudnya raport gitu ya, mencantumkan nomor induk siswa, nilai siswa, data kehadiran siswa, kemudian ada juga pelaporan tentang kinerja guru dan karyawan, nomor induk pegawai, bidang pengajaran, rencana pengajaran, kemudian pelaporan statistik dan laporan Depikdas yang mencakup data sekolah, siswa, dan guru. Kemudian ada juga bank soal. Oke, jadi SIMDIK ini dibuat dengan tujuan untuk memberi informasi menyeluruh tentang pendidikan, memberi sarana agar semua stakeholder di bidang pendidikan berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan ya, bukan hanya manajemennya saja, tapi juga guru, karyawan, bahkan juga peserta didik.
Kemudian pertanggungjawaban publik yang transparan atas kebijakan dan alokasi pemakaian sumber dan daya. Jadi kalau SIMDIK-nya bagus itu dan jelas dana bosnya pemakaian sumbernya berapa, pemakaiannya berapa. Kemudian berikutnya, dengan adanya SIMDIK yang bagus itu, pemakaian bosnya itu juga bisa terpantau langsung ke jaringan pendidikan nasional. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang dunia informatika dan manfaatnya. Ya, contohnya nih sekarang nih dalam masa pandemi ini, kita sebagai dosen dan mahasiswa tentunya jadi paham nih pentingnya dunia informatika. Kalau di UMT itu pentingnya adanya PJJ PJJ UMT ACID itu dan juga siasat. Kemudian memberi akses untuk pendidikan dan siswa mengenai informasi dan ilmu pengetahuan. Sekali lagi tadi kita udah lihat SIMDIK itu bagusnya ada link ke perpustakaan. Bahkan lebih bagus lagi misalnya ada link langsung ke perpustakaan nasional atau mungkin sampai link ke institusi-institusi pendidikan ternama di luar negeri. Nilai lebih atau keunggulan dari SIMDIK. SIMDIK yang sesuai dengan standar Cerdik akan mempermudah pelaporan dan pemantauan, ya, pelaporan tentang pelaksanaan pembelajaran dan juga tentang pengelolaan keuangan, misalnya pengelolaan dana BOS. Kemudian SIMDIK ini akan mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan, penyimpanan, pencarian, pelaporan data, dan informasi dibutuhkan. Misalnya siswa atau peserta pengen tahu nih berapa nilai semester lalu gitu ya, atau mungkin siswa yang mengambil semester ganjil akan lihat minggu depan semester depan berapa SKS, mata kuliahnya apa aja, dosennya siapa, itu juga bisa dilihat dari SIMDIK-nya. Kemudian SIMDIK dikembangkan secara terintegrasi untuk kebutuhan akademik sekolah. Sistem bisa disesuaikan dengan kebutuhan institusi pendidikan yang bersangkutan. Ya. Dengan adanya SIMDIK, sekolah bisa memantau perkembangan pendidikan secara akurat. Nah, jadi misalnya nih PJJ nih ya, PJJ kami itu bisa dipantau oleh UMT sendiri, bisa dipantau oleh Prodi. Jadi Prodinya juga bisa lihat, oh iya dosen ini pekan ini melakukan aktivitas tatap muka melalui Zoom. Oh, dosen ini mengirim video materi ke siswa. Oh, dosen ini menyelenggarakan tanya jawab di PJJ. Itu terpantau oleh Prodi. Kemudian juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau sekarang websitenya UMT itu terutama sekali melaksanakan pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Oke, syukur-syukur mungkin ya ini kayaknya yang kerasa banget itu bagian farmasi atau bagian pelayanan nursing ya, nursingnya itu sangat berasa di masa pandemi ini mereka melakukan pelayanan pada masyarakat. Kemudian menyimpan database sekolah, data siswa, guru, karyawan, akademik, administrasi, dan aset sekolah. Kemudian juga mempermudah pekerjaan di segala aspek yang lain, seperti tata usaha maupun bimbingan konseling. Ya seperti tadi itu ada tentang siswa yang berprestasi, siswa yang punya kasus, itu ada datanya. Kemudian mengangkat brand image sekolah. Nah, pastinya kan banyak sekali zaman sekarang apa-apa kita tuh langsung browsing gitu kan. Misalnya sama ini ngelihat ada promosi di Mesdia lewat WA status tentang UMT. Nah, mungkin yang kenal sama saya bisa langsung browsing ke UMT. Kalau websitenya UMT bagus kan pasti brand image-nya UMT juga akan menjadi bagus dan mereka bisa tertarik untuk klik link registrasi. Nah, sedangkan untuk siswa dan orang tua, SIMDIK juga memberi keuntungan. Contohnya, orang tua dapat memantau perkembangan sekolah, daftar nilai atau portofolio anaknya. Anaknya nilai hariannya gimana, tugasnya apa yang udah dikumpulin, gitu. Dan bentuk tugasnya seperti apa. Kemudian orang tua dapat memantau kehadiran siswa. Nah, ini biasanya kan kalau SMP, SMA itu suka ada yang skip
skip from class itu kan. Nah, kalau misalnya sekolahnya punya SIMDIK yang bagus, ketahuan sama orang tuanya, wah anak saya kemarin nggak masuk, kemana dia? Selain itu, siswa juga dapat memantau ilmu dan informasi dari luar sekolah. Ya, mungkin bisa ada link event-event apa di luar, link webinar dan lain sebagainya. Siswa dapat menunjukkan kreasi di website atau sosial media sekolah. Nah, kayak sekarang nih di media sosialnya UMT sedang banyak kreasi mahasiswa untuk promosi UMT dengan TikTok. Gitu. Atau saya mencoba untuk mengajak kalian membuat infografis di sosial media. Oke, selanjutnya mengapa? Sorry. Mengapa kita perlu SIMDIK? Yaitu ya seperti diterangkan tadi supaya kita mendapat informasi yang akurat dan pasti, menambah wawasan warga sekolah maupun masyarakat dengan pengetahuan yang diserap dari lingkungan sekitar maupun global. Jadi lebih bagus lagi bukan hanya event yang terjadi di kampus kita, tapi juga update dengan apa yang terjadi secara global. Kemudian mendekatkan hubungan sekolah dengan masyarakat maupun sebaliknya, dan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang bersangkutan. Bagaimana tahap dalam sistem informasi? Yang pertama pasti memasukkan data. Misalnya ada calon peserta didik baru, masukkan data lewat registrasi. Kemudian tahap pengolahan. Misalnya kalau yang PPDB dari SMP ke SMA itu pengolahan datanya dilihat, disusun berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah kan. Kemudian outputnya pengumuman siapa siswa yang diterima di SMA negeri A gitu, berdasarkan pengolahan data tadi. Jadi manajemen data adalah suatu upaya untuk mentransformasi data internal maupun eksternal. Sekali lagi, dari pengumpulan data, kemudian datanya diproses, kemudian disajikan informasi. Nah, informasi disajikan juga bisa dipantau. Misalnya kan jadinya bisa tahu, oh iya ternyata memang seleksinya itu berdasarkan tempat. Oh tapi kok si anak ini bisa masuk ya? Oh ternyata dia afirmasi. Afirmasi orang lain tahu gitu ya. Loh, afirmasi itu bukan dia dengan untuk anak yang tidak mampu. Ini kenapa ada orang mampu tapi masuk lewat afirmasi, itu bisa terpantau gitu kan pengendalian data, jadi bisa ditanya lagi ke sekolahnya. Kenapa yang si A bisa diterima, si B nggak diterima, padahal mungkin prestasi, jarak sekolahnya, usia sama gitu. Apa yang menjadi prioritas atau apa yang menjadi landasan keputusan di sekolah itu jadi jelas ketahuan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya berarti harusnya prioritasnya kepada siswa yang lebih berhak. Oke, jadi dalam SIMDIK itu ada pengumpulan data, kemudian ada pencatatan data, nah habis itu divalidasi. Makanya kadang-kadang kalau kita udah registrasi itu agak lama untuk mendapat penyajian datanya karena harus divalidasi dulu. Kemudian diklasifikasi, misalnya tadi itu ada penerimaan peserta didik baru, ada yang diklasifikasi berdasarkan zonasi, ada yang berdasarkan usia, ada yang berdasarkan prestasi. Kemudian ditransmisi, udah tuh datanya udah dicatat, datanya udah dikumpulin, direcord, divalidasi, klasifikasi, kemudian ditransmisi untuk tampil di website dan besoknya siap dirilis gitu. Kalau udah dicek dengan pihak otoritas ya, baru dirilis. Ya, sekali lagi, fungsi manajemen data itu dari penyimpanan data yang masuk disimpan, kemudian diupdate, ya kan? Karena, nah itu misalnya sekali lagi yang paling enak dibahas itu mengenai PBDB. Update-nya PBDB itu kan langsung banget ya, langsung per jam gitu. Misalnya tadinya karena registrasi duluan nomor 1, tahu-tahu karena jarak bisa jadi nomor 10, kemudian ada yang masuk lagi bisa jadi nomor 100, yaitu update-nya. Retrieving itu pengambilan data, maksudnya kita kan login dan melihat data terbaru gimana.
Oke, fungsi manajemen data itu mencakup penyimpanan data, baik yang permanen maupun sementara, kemudian ada update-nya, kemudian ada retrieving-nya. Updating, jadi ada data baru masuk lagi, kemudian diproses lagi dan tampil lagi, itu retrieving. Berikutnya adalah pengendalian data yang sebelum tampil dipantau dulu baru disajikan, atau setelah disajikan ada yang baru lagi atau ada koreksi, jadi perbaiki lagi. Nah, pengendalian data itu bentuknya otorisasi, validasi, verifikasi, review. Kemudian untuk pengamanan datanya, semua pemakai data di website tersebut harus punya password, jadi nggak sembarangan orang bisa melihat atau kadang-kadang mengambil datanya. Penyedia informasi itu bisa internal, eksternal, kemudian bisa informasi data mentahnya atau data yang sudah diolah, kemudian ada data insidental maupun data rutin. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya sajikan pada video yang kedua. Terima kasih.